Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya ditemani sama Dr. Agung. Lengkapnya? Ya, Dr. Agung Kurniawan Saputra. Oh, Kurniawan Saputra. Ini nggak sengaja mampir ya. terus ditarik ke studio ini, tidak terencana ini ya. Jadi Pak Agung tadi mampir ke rumah, saya bilang, tunggu dulu, kita terjun dulu lah, gitu ya. Ini kena jebakan Karena ini Pak Agung, ya. banyak pertanyaan juga dan hoax ya yang perlu. Saya kemarin tuh sebenarnya kan mau bikin konten tentang Astra yang kemarin itu ya. Astra apa ini? Astra mobil, sepeda motor lah. Dari vaksin yang menghebohkan terakhir-terakhir ini. Vaksin, Terus apa? Kalau saya sendiri rasanya kan hanya sebagai konten aja itu loh. Oke. Kalau ada dokter kan lain ya sebenarnya. Jadi minimal gini. Yang saya tanyakan ini mewakili saudara-saudara kita yang di luar daripada nanti terjadi hoax yang tidak bagus di luaran. Ya. Kita kan harus ada membenahin lah ya. Betul. Dari sisi apa edukasinya ataupun dari sisi beritanya. Ya. Karena jangan sampai nanti dibilangnya itu saya sampai terima broadcastan itu apa? Sampai bilang Astranya semua di stop. Oh ya, vaksinnya itu ya. Iya, di stop. Betul. AstraZeneca-nya stop. Semuanya nggak boleh. Semuanya bikin apa? Bermasalah. Ada yang meninggal. Padahal meninggalnya berapa? Meninggalnya cuma 3. Cuma 3. Tapi kan kalau 3 ini kita coba buktikan dulu ya, Pak Agung. Ini saya coba rincikan dulu deh dari pertama ya. Ini pengenalan dulu deh. AstraZeneca ini vaksin dari mana sebenarnya? Ya, jadi kalau kebetulan yang sudah sudah digunakan di Indonesia itu sebenarnya kan sudah ada 2 nih sampai dengan sekarang ini ya. Yang pertama mungkin sudah lebih dikenal namanya Sinovac, produksi dari Cina. Kemudian itu sudah lebih dahulu masuk dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian sebenarnya pemerintah Indonesia mendapatkan vaksin jenis 2, ini AstraZeneca, ini sebenarnya dari mekanisme yang namanya suatu lembaga internasional namanya COVAX, yang dia mendistribusikan vaksin-vaksin ke seluruh dunia. Jadi Indonesia mendapat gratis untuk vaksin AstraZeneca ini dari lembaga tersebut. Kemudian AstraZeneca ini produksinya dari Inggris. Jadi produksinya dari sana. Betul. Jadi kerjasama dengan Oxford University ya di sana. Jadi itulah yang itu ya, yang pil-pil itu. Itu juga sempat loh jadi kata-kata kan disangkut-sangkutin. Itu ya. Jadi apa namanya dari produksinya memang originalnya dari Inggris, tapi kemudian AstraZeneca itu juga diproduksi ada di India dan beberapa negara yang lain untuk sebagai tempat produksi, tapi risetnya adalah dari AstraZeneca yang di Inggris. Oleh karena itu di beberapa negara Eropa memang kan kebanyakan memakai AstraZeneca. Jadi dia produksi dari sana. Jadi ada 2 nih yang sekarang beredar dari Cina sama dari Sinovac. Terus ada yang CoronaVac gitu ya sama? CoronaVac itu sama dengan Sinovac. Sebenarnya Sinovac itu nama pabriknya kan. Sama AstraZeneca itu juga nama pabrik. Nah, merek vaksinnya namanya CoronaVac kalau yang Sinovac. Jadi seperti itu Pak Hendri. Terus ini, katanya kan kalau vaksin ini istilahnya kalau orang umumnya biangnya gitu. Ya, itu dari penyakitnya. Nah, kalau yang AstraZeneca ini juga sama. Sama. Tapi diambilnya dari biang yang dari Cina atau dari mana? Nah, kalau dalam dalam dunia pervaksinan ya. Dalam dunia pervaksinan ini kalau kita bicara dulu dari secara global, itu kan vaksin itu adalah suatu produk dari luar ya. Materi biologis namanya yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk merangsang proses kekebalan tubuh. Jadi yang dimasukkan bukan virusnya tentu saja, bukan penyakitnya tidak, bukan penyakitnya, tetapi adalah satu biasanya yang paling populer dan sudah berlangsung lama itu adalah berasal dari virus maupun bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Bukan virus yang aktif ya. Bukan, ya kalau virus yang aktif itu mungkin kadang-kadang nggak dijelasin
Taunya ya pokoknya Betul. virusnya yang dimasukin Nah, gitu ya. oleh karena itu, ini sekalian juga menanggapi hoax ya. Kalau misalkan, oh habis divaksin kemudian dites swab positif, misalkan gitu kan. Oh iya iya. Kan banyak yang ngomong seperti itu kan. Ada juga loh kemarin habis vaksin pertama, paling 5 hari, tiba-tiba positif. Nah, jadi kalau semacam itu jelas itu bisa dipastikan itu bukan berasal dari suntikannya. Karena yang dimasukkan adalah yang sudah mati, Yang sudah, ya, jelas ya, tidak mati. mungkin menimbulkan infeksi. Sudah masuk lab dulu lah gitu ya. Betul, Nggak sembarangan ya, langsung betul. itu diambil gitu ya. Jadi kematiannya pasti hasil tertular dari kita Sebelumnya. sebelumnya Karena kan vaksin. fase yang saya ketahui ya ini virus itu kan berkembangnya bukan saat kena. Betul. Itu biasanya kan 3 sampai 7 hari. Ada namanya Sekarang itu ya. masa inkubasi Iya, namanya. itu kan sekarang tambah Bisa molor. sampai 14 hari. Nah, malah 14 hari. Saya pengertian dulu kan 5 sampai 7 hari. Yes. Nah, sekarang malah 14 hari sudah. Ya. Jadi jangan kaget tiba-tiba habis vaksin 5 hari kena. Nah, itu bisa jadi sebelumnya. Oleh karena Gitu ya. itu isolasi mandiri dan lain sebagainya kan kira-kira sampai 10 sampai 14 ya, hari 14 hari. karena menyesuaikan itu. Kalau sampai dengan itu tidak ada gejala bisa dianggap aman. Gitu kan? Karena nanti kalau isolasi cuma 5 hari. Ya kalau 5 hari selesai lah. Hari ke-7, hari ke-6 tiba-tiba muncul. Ada lagi. Seperti itu. Karena kita mempelajari masa inkubasinya adalah sekitar kira-kira sampai maksimal 10-14. Gitu Ya, ya. jadi kalau Sinovac itu bahannya dari vaksin yang dilemahkan atau Kalau dimatikan. Nah, kalau Astra ini kita sebut sebagai vektor virus namanya. Itu adalah virus yang sudah dilakukan rekayasa genetika di dalam Sudah diolah laboratorium. dulu itu ya. Diolah sehingga kemudian menghasilkan efektivitas untuk merangsang antibodi, tetapi tidak menimbulkan penyakit. Tapi ada lagi jenis yang ketiga namanya diambil dari RNA. RNA ini dari Itu yang genetik. Pfizer itu ya. Nah, itu Pfizer, ya. Pfizer, Moderna itu termasuk golongan vaksin yang RNA. Tapi itu nanti efek samping nggak tinggi ya? Kita masih, kalau sejauh ini yang sudah di trial, dilakukan uji coba, dan selama ini sudah dikeluarkan rilis izin keamanan dari WHO, yang mestinya sudah aman ya. Sudah aman ya. Karena proses uji coba sendiri itu, kalau Pak Hendri mau tahu, bukan seperti halnya kita produksi donat ya, hari ini produksi besok dijual, enggak. Ya kan? Prosesnya panjang gitu ya. Panjang. Jadi Panjang ada banget namanya gitu, fase saudara. 1. Fase 1 itu harus lulus uji coba di dalam laboratorium. Ya. Kemudian ada lagi uji coba fase 2 itu yang lebih terbatas lagi. Bisa ke hewan, juga bisa ke manusia terbatas. Baru kalau lolos itu baru uji coba fase 3. Itu untuk komunitas yang lebih besar. Kayak Sinovac yang waktu itu begitu datang kita uji Ada yang coba fase 3 di relawan di Bandung tuh. Ya, Ada sekian ribu orang itu yang diuji. Termasuk Pak Ridwan Kamil kan juga itu. Betul. Itu panjang prosedurnya. Belum kalau sudah lolos fase 3 masih ada Makanya lagi. nunggu setahun ya. Karena kan trial itu kan juga butuh waktu ya. Jadi kan harus diamati hari demi hari, supaya minggu, nggak bulan. terjadi permasalahan gitu ya. Jadi tidak seperti saya bilang tadi kita produksi donat dijual besok gitu, enggak. Jadi pasti membutuhkan pertimbangan yang banyak. Itu saudara. Terus ini Pak Agung, kemarin ini kan pemerintah kan menghentikan Astra. Oh iya. Seneca. Tapi mungkin embel-embel belakangnya itu tidak disertakan. Ternyata kan ada batch yang berbeda. Ternyata batch ini kalau saya baca-baca saudara, ini juga batchnya ini hanya di wilayah tertentu. Betul. Sedangkan Jawa Timur tidak termasuk. Kebetulan kita di Jawa Timur. Kebetulan soalnya saya juga pakai Astra saudara. Jadi itu makanya itu saya tarik masuk ke studio dulu gitu. Karena juga khawatir juga. Saya manusia juga khawatir saudara seperti ada saudara juga kan. Ini supaya dokter lah ini ya, walaupun bukan bagian gugus tugas atau apa. Betul ya? Betul. Nah, tapi kan dokter mengerti lah. Kalau saya yang membahas sendiri kan aneh nanti. Ya. Nah ini batch ini apa sebenarnya? Ya, jadi gini. Kebetulan yang ditarik adalah memang salah satu batch dari AstraZeneca, kodenya CTMAV 547. 547. Jadi begini, mungkin sebagai gambaran bagi semua yang menonton acara ini ya. Saudara ya. Jadi
ketika memproduksi sebuah vaksin itu akan selalu pasti disertakan namanya kode produksi. Ya, Kode produksi itu mungkin agar bisa lebih mudah menganalogikan gini aja deh. Kalau kita beli roti di supermarket, ya kan, roti saya nggak nyebut mereknya, Ya. roti tit gitu ya, itu pasti kan dicantumkan expired date, Ya, ya kan. Kemudian kadang labelnya dibikin beda, expired date-nya tanggal sekian kuning labelnya, Ada pendolannya. kuning, ada yang hijau dan segala Ya, macam. Itu artinya apa? Ketika produsen roti ini membuat, tentu bikin roti itu kan kalau skala besar kan pasti Adonannya tuh. adonannya gede, berapa Nah, resep itu akan jadi misalkan gampangannya 10 roti, 10 bungkus. 10 bungkus. Nah, ini dikasih kode bahwa yang ini adalah roti yang dibikin tanggal sekian, jam sekian, jumlahnya ada 10. Kodenya misalkan A gitu ya. Kemudian mereka bikin lagi, jadi lagi lah 10. Itu berarti ada jamnya ya? Ada jamnya. Bisa jadi kan paginya, terus ternyata kan produksi lagi sore gitu ya. Nanti mereka kan nulis, ini roti, 10 roti yang dibuat tanggal sekian, jam sekian, kodenya B. Ya. Nah, yang disebut kelompok kode itulah yang disebut sebagai batch. Kalau di vaksin begitu ya? Ya, kalau Jadi di ya. vaksin itu kalau setahu saya kalau AstraZeneca, satu batch itu bisa kira-kira sampai 400 ribuan dosis. Jadi 400 ribu Tapi dosis. sebenarnya ya banyak ya kalau Ya, sekarang yang sampai di Indonesia kan sampai berapa? 3 jutaan, ya. Berarti kan banyak ya? Ya, artinya kalau misalkan kemarin itu batch-nya satu batch itu dihentikan dulu, artinya ya kira-kira ada 400 ribu 400, dosis yang ya. di stop sementara. Ini tidak termasuk yang sudah terpakai ya berarti ya. Ya, yang Ya kan sudah sebagian sudah terpakai ya. Vaksin pertama kan? Ya, betul. Tapi kan sudah ada yang vaksin kedua juga. Iya, jadi TNI kalau nggak salah ya. ya, vaksin jadi kedua. kode itu kalau menurut penjelasan Kementerian Kesehatan itu didistribusikan ke DKI Jakarta dan Sulawesi Utara. Ya, sama ini TNI. Dan kelompok Anggota TNI, ya. kelompok TNI. Nah, sehingga ketika jadi yang kode batch itu ya itu saja. Jadi produksi itu yang nanti akan dihentikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut oleh BPOM. Ya. Nanti BPOM akan merandom sampling, mengambil acak kemudian diuji apakah ini memenuhi standar, apakah ini ada gejala yang lain. ada yang jadi produksinya vaksinnya ini apakah ada cacat produksi, Ya, misalkan bisa ada komponen juga ya. yang kurang, bisa. Ya, kayak roti aja juga kadang-kadang Iya. nggak ngembang gitu. Ada gitu juga. ada yang rada kosong ya gitu. Akhirnya direktur gitu. Ya, betul. Jadi Ya, itu mungkin anu lah. gambarannya Sampling, seperti ya, itu. sampling. Jadi itulah yang bagaimana dengan vaksin AstraZeneca yang batch lain tetap bisa dipakai, Iya, nggak ada saya- masalah. Saya pakai 504 ya. Kemarin saya cek di Betul. lembaran saya itu ada ternyata. Hmm. Itu pakai 504. Saya bilang, nah ngapain? Saya takut bukan begitu. Ya. Akhirnya kan saya pikir gini, ya kalau selama saya soalnya waktu suntik yang pertama, saya nggak ada gejala, cuman ya di sini aja, Di sekitar ini area, aja yang betul. kaku-kaku gitulah. Nah istri saya sempat demam satu hari 37 ya. Ya itu sempat demam. Nah tapi besoknya dikasih paracetamol aja udah bisa Ya. sembuh enakan gitu ya. Tapi ya nggak ada efek yang lain gitu. Nah saya pikir, saya itu sampai dikasih suratnya BPOM itu loh. Oh ya, yang saya benar dikirimin, ya teman saya itu banyak ngapain berarti? Jadi Ya. kan intinya gini, saudara, intinya kan jangan takut gitu ya. Ya. Karena Astra ini ya sebenarnya AstraZeneca ini juga bukan hanya batch yang itu, Betul. dan ini pun juga bukan diberhentikan. Bukan diberhentikan, jadi itu sementara dihentikan untuk diteliti sama BPOM. Nah. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin mereka akan melakukan prosedur uji dari beberapa, jadi sekian ribu dosis itu sampling, random sampling, acak begitu, akan diuji. Bagaimana ini nih? Kalau misalkan hasilnya aman, tidak ada masalah, ya bisa jadi akan dilanjutkan. Nah, Seperti itu. Kalau misalkan ada masalah, ya nanti masalah dicatat dan dilaporkan kepada bagaimana produsennya Ya, nanti ke depannya. Karena Betul. soalnya masih ada yang vaksin kedua nunggu. Ya, betul. Karena ini berarti kan istilahnya harus molor dulu Ya, vaksin keduanya. ya karena Karena kan nunggu. tapi nanti kan pasti yang
misalkan nih daerah Sulawesi yang harusnya dapat distribusi batch yang dihentikan ini ya, pasti nanti akan diganti dengan batch yang lain toh. Oh boleh, maksudnya Boleh, bisa. nggak masalah. Jadi selama vaksinnya masih Nggak harus dengan batch yang sama. tidak Selama harus. pokoknya Pokoknya AstraZeneca ya. Karena kita kan nggak bisa memilih batch yang sama Ya, ya. saudara, berarti mungkin yang di wilayah itu ya mungkin nggak akan nunggu, tapi kan Kita akan soal batch nunggu. yang lain Pasti kan akan masih banyak. pasti akan diganti batch Mungkin yang lain. masalah distribusi aja Ya, ya. betul. Yang dulunya nggak ada slotnya, sekarang harus Ya. ada slot untuk di sana. Betul. Gitu ya. Jadi tinggal di apa ya? Boso Surabaya dilokir lah. Oke, Ya. itu dulu mana duluan Mana gitu ya, duluan. yang butuh duluan gitu ya. Nah, selama vaksinnya Oh, tetap sama oke. AstraZeneca tidak masalah. Ya. Karena selama ini sejauh ini masih dalam proses penelitian apakah boleh misalnya yang pertama Sinovac, keduanya AstraZeneca. Nah, itu masih in progress Ya. penelitian. Itu belum Nah, belum dirilis, ada. belum Jadi ada. ya, paling yang bisa adalah berbeda batch. Batch. Ya. Nggak ada masalah kalau beda batch. Oke. Ya itu terus ini, Pak Agung, ini kan kalau saya melihat di berita ini kan kehati-hatiannya pemerintah. Ya, Kata-katanya begitu ya. betul. Karena kalau dilihat dari sampel yang terjadi, tadi kan disampaikan cuma 3. Kalau saya baca-baca juga kejadian pertama, kejadian kedua karena ada Comorbid. Ya, betul. Cuman yang terakhir aja yang belum jelas. Ya. Mungkin ini sebenarnya sifat kehati-hatian pemerintah. Betul. Kehati-hatian betul, karena ya itu tadi lebih baik kita mencegah ya, apalagi di luar negeri beberapa studi memang salah satu efek samping dari AstraZeneca ini kan menimbulkan kelainan pembekuan darah ya. Sama itu ya kemarin di Inggris atau di mana Denmark yang terakhir ya. Ini juga katanya kan sudah tidak pakai dulu. Ya. Nah ini juga ini jadi bumerang juga itu efek sampingnya ke Indonesia. Ya. Orang-orang yang sudah nggak minat dengan vaksin apa ya, itu, dapat bahan ya. Nah, dapat bahan obrolan ini Pak Agung. Iya. Pak Agung, ini jadi gini, pertanyaan saya lagi sekarang untuk handle masalah ini, padahal kan sebenarnya mungkin di sana sebenarnya buat mereka vaksin ini karena ada gejala itu dia memilih yang lain. Nah nanti bisa jadi pertanyaan di Indonesia kenapa enggak begitu? Jadi gini, harus diakui bahwa produksi vaksin itu sangat terbatas. Tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia. Apalagi yang sekarang terakhir cuma sedikit ya sekarang. Betul, sampai dengan sekarang itu banyak negara yang masih belum kebagian vaksin. Padahal rakyat Indonesia lah kayak ini. Betul. Tetangga kita aja Malaysia, banyak warga Malaysia itu yang iri pada Indonesia. Karena Indonesia sudah jauh lebih dulu melakukan proses vaksinasi. Ya itu dia. Malaysia nggak dapat. Mereka terlambat memutuskan mau ngambil vaksin yang mana. Dan kita lah orang Jawa bilang kita gitu. perlu bersyukur bahwa pemerintah gerak cepat pada saat itu, walaupun ya banyak dibully juga ya, ngapain belum tentu Awal Sinovac juga dibully. belum tentu Sinovac efektif, muncul. sudah belilah ini. Padahal Sinovac itu kondisi kejadian 8 orang kan? Ingat saya ya, 8 kejadian gitu. Jadi gini, kalau kita ngomong secara global ya, biar nanti sekalian juga apa istilahnya lengkap infonya. Jadi semua kejadian setelah pasca imunisasi atau vaksinasi itu disebut sebagai KIPI. KIPI itu singkatan kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi gejala-gejala apa sih yang mengikuti ketika orang selesai diimunisasi? Ini tidak hanya untuk vaksin COVID ya, tapi vaksin semuanya. Seluruhnya imunisasi. Seluruhnya gitu ya. imunisasi itu Seluruhnya pasti imunisasi. ada namanya KIPI. Ya. Jadi pihak penyelenggara imunisasi, baik itu klinik, puskesmas, rumah sakit, itu selalu harus wajib melakukan pelaporan ketika terjadi KIPI. Nah, mulai dari yang ringan sampai yang berat, itu Makanya kami itu melapornya dikasih ya. Betul. Jadi Jadi kita vaksin dikasih barcode harus ada vaksin, terus ada hotline yang harus dihubungi Ya. kalau terjadi apa-apa. Nah itu fungsinya adalah kita harus mencatat. Seperti saya juga kebetulan walaupun saya tidak memegang langsung vaksin COVID, tapi saya juga terlibat di rumah sakit saya untuk melakukan proses vaksinasi, pendataan dan lain sebagainya. Jadi minimal saya prosesnya mengerti gitu loh, bahwa Bentar, Pak Agung di rumah sakit sebagai apa? saya di rumah sakit sebagai dokter umum, kemudian memegang salah satunya di era COVID ini adalah menjadi PIC data untuk COVID. Wah.
kemudian juga vaksin ini juga ikut terlibat dalam proses. Wah, berarti vaksin. cocok ya saya tarik ini tadi saudara. Saya tarik supaya mau berkomentar di sini. Iya. Berarti cocok kan saya. Iya. Saya berarti nggak salah milih orang ini. Nah ini Pak Dr. Agung ada di Rumah Sakit Nasional, ya nasional di Surabaya. Ya enggak. Ya, yang Rumah keren sakit, lah. salah satu rumah sakit yang paling tua lah gitu. paling tua. Paling tua dan Ya. paling terkenal. Nah. Kalau orang-orang tua yang saya bilang selalu di situ aja. Nah, gitu ya. Top. Gitu, ya. Oke, ya, itu namanya KIPI Pak Edri. Oh, Jadi setuju. ketika itu laporannya berjenjang tuh. Jadi rumah sakit lapor namanya di provinsi, kalau kita di Surabaya nanti ada namanya Komda KIPI Surabaya. Komda Terpusat ya berarti ya? Terpusat. Komisariat daerah ya kalau Oh. Komda ya. Kemudian ada Komda Jawa Timur. Kemudian kalau di pusat namanya Komnas KIPI. Nah, data Komnas KIPI sampai dengan sekarang itu memang ada sekitar 200-an laporan kejadian KIPI berat Surabaya. seluruh nasional Indonesia. nasional. Jadi yang termasuk kategori KIPI berat itu sebenarnya Ya, nggak hanya apa-apa. 200-an. Nah, vaksinnya itu sudah juta. Nah, iya, nggak sampai 300. Wah, itu Yang sudah- terbanyak memang KIPI kategori sedang sampai ringan. Yang seperti dialami istrinya Pak Hendri, demam, Itu badan termasuk nggak enak. ringan ya? Itu termasuk ringan. Itu Masih bisa dihandle. Masih bisa dihandle. Nah, yang berat ini hanya sekitar 200, nggak sampai 300. berat ini dalam asumsi Berat itu sampai meninggal. sampai menimbulkan harus Stroke. opname dan lain sebagainya. Opname aja juga sudah termasuk ya. Nah, yang meninggal sendiri itu menurut rilis data itu sebenarnya hanya 30. Tambah kecil lagi. Yang meninggal dunia Iya, ya. maksudnya 3-nya setelah vaksin AstraZeneca, yang 27-nya setelah vaksin Sinovac. oh Nah, menurut Komnas KIPI, nanti mungkin rekan-rekan sekalian bisa browsing sendiri beritanya. BBB. Beritanya tanggal 20 atau 21 kemarin ada juga. BBB-nya kan? Banyak sekali. Pokoknya kalau mau mencari berita yang benar dari situs yang benar, Ya, itu pasti dapat itu info perlu yang benar. saudara ya. Jadi jangan cari berita-berita yang tempatnya teman-teman sendiri. Nah, Berita yang benar-benar apalagi nasional gitu kalau ya. beritanya berantai dari broadcast ke Nah broadcast. itu Terus bahaya. broadcastnya itu fontnya jadi tebel semua. Nah, itu mencurigakan kalau sudah seperti itu. Hati-hati ya sekarang walaupun bahasanya dihentikan sementara sama dihentikan semuanya ini. Nah, itu beda sekali. Kadang-kadang buntutnya itu gak di. Nah, ini saudara ya makanya channel ini berusaha untuk hadirkan yang benar gitu ya, supaya soalnya saya terus terang aja juga kepingin mengedukasi juga Pak Agung. Pak Agung juga kan dokter yang selalu edukasi karena di sana juga ada podcast untuk edukasi Gitu rakyat ya, Surabaya ya. dan Indonesia saudara ya. Jadi jangan sampai kita termakan hoax. Beritanya ya kalau terima WA ya dicek dicek lagi, tingkat betul. nasional gitu ya. Dan yang meninggal itu tadi ya, itu setelah dicek memang tidak ada hubungannya dengan proses vaksinasi. Ada yang katanya Contoh, karena ya memang karena penyakitnya, Nah. diabetesnya, jantungnya, ginjalnya. Iya. Seperti yang 27 dari setelah vaksin Sinovac itu ternyata sekitar 14 atau berapa begitu ya karena penyakitnya. Terus yang 10 ada komorbid lah. komorbid, Itu ya, betul. komorbid. Terus yang 10 karena proses penularan sebelum masa kekebalannya itu tercapai. Ya seperti tadi, Ya, habis suntik 5 hari kedua, kemudian terkena ya. misalkan. Itu kan kekebalan kan belum terbentuk. Tapi sudah Ya kan? ada butir-butir. Terus kena gitu. ada penularan sebelumnya. Nah, sementara yang AstraZeneca itu kan tadi saya bilang 3. Yang dua orang umur 60 tahun di mana Jakarta atau mana, sama satu lagi yang di Ambon, itu sudah terbukti dua-duanya adalah bukan karena proses vaksinasi. Yang satu karena memang dia sakit radang paru, Oh. yang satunya itu karena penyakit yang lain, dia sudah Dia terinfeksi. baru vaksin kan gitu. Jadi prosesnya bukan karena proses vaksinasi. Sementara yang mungkin terbaru itu yang anak umur 22 itu, Ya. nah itu sedang dalam proses penelitian, masih in progress karena membutuhkan. Ini anak ini juga tak pernah Ya, check up juga. artinya Jadi nggak ada gini, riwayat secara ya. Jadi medis ya. pada saat itu Komnas KIPI, kalau nanti Anda baca beritanya, itu mengalami kesulitan untuk melakukan analisis karena
ketika dia sakit dia tidak ke rumah sakit pada saat demam tinggi dan segala macam, sehingga tidak ada data medis apapun. Kerja juga dia Ya langsung kerja Pak, habis vaksin. betul. Terus kemudian ketika meninggalkan di klinik kalau nggak salah itu juga datanya nggak lengkap. Jadi ini masih didiskusikan Komnas KIPI. Ya kalau mau membuktikan ini vaksin atau bukan, ya dilakukan otopsi. Nah ini kan masih didiskusikan karena juga dengan data medis yang minim banget, maka kita juga tidak bisa menentukan ini karena vaksin atau ini bukan karena vaksin, kan gitu. Sehingga apalagi vaksin AstraZeneca memang diakui di luar negeri kan juga ada kejadian nih. Jadi memang untuk menentukan penyebab kematian dalam kondisi data medis yang minim, dia mau tidak mau dilakukan otopsi. Tapi coba nanti kita bisa lihat bersama apakah proses itu berjalan atau tidak. Soalnya tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat. Maksudnya riwayat medis. Maksudnya jangan riwayat dirinya itu tidak pernah sakit. Kan bukan begitu ya. Betul. Harus ada riwayat medisnya. Betul. Namanya kalau kita setiap 6 bulan ya. Itu general check-up-nya. Betul. Nah, itu saudara, itu yang nggak ada dia. Itu nggak ada. Sementara yang lain-lain tadi memang sudah ada riwayat. Dibuktikan kalau bukan, karena ada pemeriksaan darah, sempat di CT scan, sempat di foto paru dan lain sebagainya. Jadi Komnas KIPI yakin bahwa itu bukan karena nggak mungkin kan juga habis vaksin tiba-tiba penyakit itu muncul. Nah ya itu betul. Mungkin enggak, tapi kalau radang ya kena vaksin tiba-tiba muncul radangnya gitu loh. Mungkin enggak sebenarnya. Karena temponya kan cuma sebentar. Ya, kalau memang itu muncul ya bisa jadi proses kemunculannya sudah dimulai sebelumnya. Nah, proses vaksinasi memang memicu karena vaksinasi kan prosesnya adalah dia merangsang kekebalan tubuh ya. Kalau karena darah ya. Karena memasukkan vaksin kemudian daya tahan tubuh terangsang untuk membentuk. Itu ya sama kayak imunisasi. Imunisasi juga kadang-kadang polio kan juga ada efek samping. Betul. Bukan efek samping ya, apa yang namanya itu? Itu namanya KIPI kita sebut. Ya, kalau efek samping nanti negatif. Jadi habis anak kecil aja habis divaksin bisa panas berapa hari, bisa kayak polio itu ya. Betul. Ya itu imunisasi efek dari imunisasi lah. KIPI namanya ya. Oke, terakhir Pak Bu, ini soal kalau sudah vaksin, cara jaganya bagaimana? Karena sekarang ini kan takutnya itu pemerintah kan mengisyaratkan habis vaksin tetap prokes, ya. Nah, kalau kita mengikuti sekarang ini kan orang bilang kalau habis vaksin bebas sudah, bisa jalan-jalan tanpa pakai masker, bisa kumpul-kumpul, woro-woro sama temen, ayo kumpul, berdempet-dempetan gitu ya. Ini dijaga untuk apa? Dan ke depan kalau sudah vaksin apa yang harus dijaga supaya kita tetap sehat? Oke. Terakhir. Jadi vaksin ini fungsinya adalah sebagai perangkat tambahan agar kita bisa lebih kuat menghadapi virus corona. Gitu. Seperti pelindung tambahan. Pelindung yang lain ya tetap harus dipakai. Maskernya, kemudian menjaga jaraknya, makanya ini pakai masker. Nggak boleh dilepas aja nih. Walaupun saya sudah vaksin, Pak Hendri sudah vaksin. Saya sudah vaksin. Boleh. Ya kan? Tetap dulu jaga lu 1 meter ya. Jadi tetap dijaga. Jadi menurut teoritis Pak Hendri, kita mencapai yang namanya herd community. Herd community itu adalah dalam suatu komunitas, negara maupun daerah, dikatakan secara teoritis kalau sudah 75% orang tervaksin itu teoritis dikatakan kita sudah mencapai herd community. Artinya kita sudah mulai boleh untuk melepas masker. Berapa persen itu? Berapa persen? 75%. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia atau 75% dari seluruh Surabaya dan segala macam. Pokoknya dalam suatu komunitas ya. Tergantung kita mau ngambil skupnya, skup Indonesia atau skup provinsi atau skup Jawa. Terserah. Terpenuhi itu. Iya. Baru kemudian kita boleh. Kayak Australia itu kan sekarang sudah lock gitu ya, karena Indonesia itu. Australia itu begini, Agung. Ada satu yang bermasalah 2 aja, langsung lockdown gitu. Ya. Mereka kalau Indonesia begitu kan gimana? Itu dikomplain uang.
Kalau kita mereka lockdown aja sedikit aja sudah wah. sudah bengok-bengok ya. Di online itu lalu. Nggak boleh mudik aja udah bengok-bengok ya. Makanya. Ya, jadi teoritis seperti itu. Artinya apa? Selama 75% ini belum tercapai, kita masih jauh, Pak. Jadi tetap harus Kita masih jauh dari 75%. Lansia aja di kota Surabaya masih sedikit sekali yang ini. Jadi ya setelah imunisasi, vaksinasi, apa yang harus kita lakukan? Ya tetap 5M. Tetap dilakukan 5M. 5M loh sekarang. 5. Bukan 3 loh. Bukan 3. 5 ini. Ya, jadi mencuci tangan sesering mungkin, memakai Iya. masker itu pasti, menjaga jarak, iya, tambahan lagi kan menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jadi Nah, kemarin mudik itu juga sebenarnya sebenarnya mobilitas. mengurangi mobilitas. Tapi boleh jalan-jalan ke tempat rekreasinya dibuka ya. Nah, ya. Untungnya beberapa tempat rekreasi kemudian langsung ditutup. Menyadari. Menyadari. Karena tapi sebenarnya kalau itu juga ya, kalau saya maksudnya pemerintah itu sudah benar. Yang lokal ya lokal aja. betul. Maksudnya jangan impor, jangan Betul, dari betul. kita Surabaya ke Batu, Batunya rame. Batunya rame. Ya sebenarnya kan kita ke Bonbin aja. Boleh, betul. Ya, karena lokal, Lokal, gitu kan, ya. supaya tidak banyak kerumunan. Betul. Itu maksudnya Ya, kemarin. jalan-jalan ke mall ya boleh lah. Tapi rekreasi kalau lah pokoknya. rekreasi. Nggak Nah, di tapi rumah kalau terus. kemudian kita datang ke mall terus mall-nya, akan boleh aja. Ya, Ulang aja. itu Demi makanya keamanan penyadaran kita. gitu ya. Iya, betul. Menyadari diri. Seperti saya mau ke restoran, ke depot, saya lihat, waduh, foto berhadapan-hadapan malah gitu penuh. Terus batal. Nah, itu. Berubah lagi. Jadi Itu memang menghindari filternya permasalahannya. memang dari diri kita sih sebenarnya. Jadi benernya saudara, jangan berharap pemerintah batas-batas gitu ya. Batas itu sudah kewajiban pemerintah, tapi dari kesadaran kita. Sudah sering nggak bawa hand sanitizer. Nah, itu dia. Iya tuh. Sekarang Kadang-kadang itu sudah hilang loh mas. Betul. Iya. Apalagi bapak-bapak ya, cowok-cowok ya. Itu. Kalau ibu-ibu atau mbak-mbak Masih itu masih nyantol, lumayan tas. karena kemana-mana bawa tas, pasti bawa tisu basah, bawa ini. Langsung repotnya bapak-bapak biar nggak tahu ngantongin. nggak tahu apa. Jadi ya memang terpaksa seperti saya ini ya kemana-mana ya harus bawa hand sanitizer. Pasti di tas juga ada apa namanya masker cadangan, ya kan? Masker cadangan. harus Apalagi bawa. dokter ya. Iya. Terus pegang gini. Iya. Pegang gini ya otomatis. Iya. Nanti sampai di lokasi lain harus berubah lagi. Betul. Itu Nah itu masker ini boleh dicuci nah ini. Kayak model-model kita nih sebenarnya. tidak boleh dong. Sekali langsung buang mas. Wah. Kalau dicuci lagi berarti Cuci lagi itu jenenge yo. hati-hati loh saudara. Nah, Kalau yang bisa dicuci lagi itu kalau nggak salah yang modelnya N95. N95 Nah. itu bukan dicuci sebenarnya Pak Hendri, jadi di steril ulang ya. Dimasukkan alat itu. Steril ulang itu ada macam-macam cara. Sekarang ini kan banyak dijual kotak sterilisasi Oh, dari UV. UV. Nah, itu bisa. Jadi berarti bukan diucuk-ucuk gitu. bukan ya rusak kalau itu ya. Salah ternyata saya ini. Pertanyaan saya ternyata Iya. dicuci itu diucek ternyata Nah, dicuci. jadi maksudnya laser. Kalau tidak ada itu cara paling mudah dijemur. Oh, kasih Jadi- matahari total ya. Jadi yang sudah kita pakai misalkan hari ini kita masukkan aja ke kantong kertas. Oh ya kantong kertas ya dari coklat itu biasanya. Oh iya. Atau kalau enggak ya pakai dari kertas sendiri pokoknya tertutup. Nah ini yang kemudian dijemur di sinar matahari selama beberapa jam. Oh. Jadi jangan maskernya yang langsung dijepit dijemur. Kotor. Jadi dimasukin dulu di kantong, Ya, kemudian ya. itu jemur. Itu sudah paling murah meriah. Dan ya ojo bener-bener Mbak, masker N95 itu ya paling Dicuci 4 kali. paling banter itu ya 5 kali lah, lebih dari itu ya jangan. Jadi sebenarnya ya ini ya murah-murah banget loh Pak. Ini sekarang harganya Ya, sudah sangat nggak kayak dulu. sangat murah. Ya dulu kita langka segala macam Mungkin kan pakai karena gini memang- lebih terjamin atau selesai ya tinggal aktivitas praktis tinggal buang seperti. Iya. Sekarang sudah murah banget kok. Artinya harganya sudah normal lah. sudah normal lah. Tapi normal. Nggak kayak dulu. Ya kayak yang awal-awal dulu ngeri ya. Nah, yang bisa dicuci masker kain. Ya masuk kain. Tapi sekarang juga hati-hati masker kain juga. Katanya juga ada yang Pemerintah ini, sudah menetapkan SNI Standar Nasional Indonesia untuk masker kain ya. Jadi nggak minimal. sembarangan orang bikin. Jadi masker kain itu dikatakan minimal harus terdiri dari 2 lapis, 3 lapis lebih. Standarnya ya. Nah, kemudian
yang di bagian luar itu minimal bisa water proteksi. Oh, Ya kan? polyesternya Jadi kain yang lebih tebal atau ya, ada polyesternya. Jadi kayak yang awal-awal dulu kan kita masih memakai masker kain scuba itu loh. Ituan Nah, yang tipis, molor, Iya. nah itu nggak ada gunanya. Nah, itu ya. Jadi saudara ya, tetap tadi habis vaksin disarankan kalau menurut kertasnya itu juga harus istirahat ya. Betul. Maksudnya istirahat itu bukan tiduran. Jangan bekerja yang terlalu berat. Modus enggak ya? Nah, modus. Minta izin ya. Nah, makanya Saya salah vaksin Pak, minta izin. di kantor doang. Enggak, maksudnya jangan aktivitas yang terlalu Betul. berat. Ya. Ya mungkin berapa hari biasanya? Biasanya sampai 3-4 hari lah. 3-4 hari ya. Karena biar tubuhnya Betul. bisa lebih konsentrasi membentuk imun ya. Imunnya. Nah, itu karena darah yang dimasukin gitu ya, jadi butuh proses. Nggak bisa langsung disuntik langsung mengalir semua. Butuh waktu ya. Butuh waktu. Nanti 3-4 hari mungkin yang biasanya kerja di luar. Ya. Nah, sekarang ngomong sama bosnya, saya tak di dalam kantor dulu Ya, internal aja. Bisa, ya. Karena saya baru vaksin Pak. Itu ya mestinya bosnya menyadari kalau tahu. Ya. Ya. Betul. Apalagi kalau bosnya habis divaksin juga merasakan seperti itu. Tapi bener. Ini tambah lama dari kecil jadi besar. Ya. Ini lama-lama kok jadi kaku ini. Cuman ya cuma 3 hari lah gitu Ya, ya. ya. Sudah normal lagi. Tapi saya enggak sampai panas. Mhm. Itu mungkin semuanya ada proses. Jadi yang kedua, vaksin ini vaksin kedua tambah berat atau sama? Efeknya dari yang Semestinya lebih ringan efeknya. lebih ringan ya. Karena Semestinya sudah lebih ada, ringan. karena sudah ada backup yang awal. Sudah mengenali, lebih Sudah mengenali. ini kan tinggal Jadi, tambahan proses aja. tapi lagi-lagi tidak bisa kita generalisir ya, karena kan respon masing-masing Respon orang itu tubuhnya. sangat unik. Masing-masing Itu orang sangat unik. hebatnya Tuhan kita saudara, karena manusia dibentuk dengan macam-macam model ya, Betul, macam-macam betul. karakter, macam-macam kondisi darah, Ya. kondisi fisik. Makanya Indonesia itu pemerintahnya pusing kepalanya aslinya. Rasanya begitu banyak, berapa juta manusia kita ini harus vaksin semuanya dengan model karakter satu-satu. Betul, ya. betul. Oke, sementara di situ dulu. Kalau memang ada yang masih mau komen-komen, masih ada yang pertanyaan, ada di komen, bisa di komen, nanti saya akan coba jawab. Kalau memang saya nggak bisa, nanti tak limpahkan ke Pak Agung. Saya, ya Pak Agung ini jawabannya apa? Ya. Karena kemarin saya pakai yang saliva, Pak Agung, itu banyak yang komen, Pak Agung. Ya, 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 ya. Ya intinya kan saya berusaha untuk edukasi. Kalau memang nggak bisa menjawab sendiri, saya ada Pak Agung untuk membantu saya menjawab, Ya, saudara. ya. Ya, sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih, Pak Agung. Tidak boleh, Pak Agung ya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.